السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sedang berada di salah satu bulan haram, ikhwan. Bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-ayah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bulan haram, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di mana ketika seseorang berbuat amal saleh maka pahala yang didapatkan akan jauh lebih besar, dan ketika seseorang berbuat kedurhakaan dan dosa pada 4 bulan haram tersebut maka dosanya pun jauh lebih besar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Azabnya jauh lebih keras. Sebagian ulama lain mengatakan bulan haram, bulan yang diharamkan seseorang untuk berbuat kezaliman. Salah satunya kezaliman kepada diri sendiri, itu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Sebagian ulama lain mengatakan bulan haram adalah bulan yang dimuliakan sejak zaman jahiliyah terdahulu oleh masyarakat Arab. Dan itu berlangsung sampai Islam datang. Di mana seseorang atau kaum muslimin tidak boleh berperang pada bulan tersebut kecuali ketika diperangi. Bahkan sejak zaman jahiliyah terdahulu dilarang mereka untuk memulai peperangan pada 4 bulan ini. 4 bulan apa saja itu? Thalathatun mutawaliyat. 3 secara berurutan kata Nabi SAW. Sekarang Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, dan bulan satunya lagi Muharram. Ini 3 yang berurutan. Dan satu yang terpisah itu bulan Rajab. Ternyata 4 bulan ini juga termasuk bulan suci, ikhwan, bukan hanya bulan Ramadan. Bulan yang luar biasa besar pahala seseorang ketika orang beramal saleh, dilipat gandakan luar biasa. Tapi ingat, ketika orang itu berbuat dosa dan kedurhakaan, azabnya akan jauh lebih besar ketika dia melakukan dosa dan kedurhakaan pada 4 bulan haram ini. Terutama lagi, ikhwan, pada 10 hari terbaik di atas muka bumi ini, yang insyaallah ta'ala biiznillah ta'ala kita akan masuki sebentar lagi. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang seluruh hari. Dari dalil ini, sebagian ulama sampai berani mengatakan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih utama, lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Saya katakan sebagian ulama. Ulama lain mengatakan 10 akhir Ramadan masih tetap lebih afdal karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ulama lain mengatakan bahwa siang hari lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah dari pagi sampai terbenam matahari. Malam hari lebih afdal 10 akhir Ramadan. Ala kulli hal. Yang paling terpenting ya ikhwan, bukan kita mengetahui mana dari 2/10 ini yang paling afdal, bukan itu yang paling terpenting. Walaupun itu ilmu jelas penting. Tapi yang paling terpenting dengan apa kita mengisi 2/10 ini ikhwan. Apakah kita mengisi 2/10 ini dengan iman dan amal saleh, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ibadah kepada Allah, atau sebaliknya dengan kelalaian dan kedurhakaan dosa kepada Allah? Apakah kita isi 10 akhir Ramadan kemarin sudah kita lewati dengan iman, takwa, amal saleh, ibadah kepada Allah, atau kita lalaikan 10 hari tersebut? Dan apakah kita mengisi 10 hari besok di awal bulan Dzulhijjah dengan iman, ilmu, amal saleh dan takwa kepada Allah? Berapa banyak orang ketika 10 akhir Ramadan, Masya Allah, bersemangat untuk mengejar surga Allah. Jam 2 malam bisa datang ke masjid untuk salat malam. Kita lihat nanti 10 awal bulan Dzulhijjah, ikhwan, apa yang terjadi? Sepi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Mereka belum mengetahui bagaimana keutamaan yang luar biasa besarnya dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasul sampai mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari ini lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Para sahabat sontak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Walaupun itu jihad di jalan Allah, apakah tetap tidak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut? Rasul mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa para sahabat bertanya jihad ya ikhwan? Jihad adalah dzirwatu sanamil Islam. Puncak agama Islam ini jihad, kata Nabi SAW. Jadi sahabat bertanya bukan di cabangnya, di rantingnya, di bawah. Enggak, puncak dari agama ini. Wahai Rasul SAW, apakah amalan puncak dari agama ini, jihad di jalan Allah, tetap tidak bisa mengalahkan pahala amal soleh dilakukan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Rasul mengatakan walaupun itu jihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Kecuali satu keadaan, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya dia bawa, kemudian dia tidak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini baru bisa menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari besok, ikhwan. Bayangkan. Kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita zikir, kita berbakti sama orang tua, kita silaturahmi kepada keluarga, pahalanya menyamai bahkan mengalahkan pahala jihad. Siapa yang gak mau ya ikhwan? Hidupkan sunnah ini ikhwan. Hidupkan ajaran Rasul SAW ini ikhwan. Bahkan sebagian ulama, banyak dari mereka yang beriktikaf pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut. Bayangkan. Karena ingin mengejar amal saleh yang sangat luar biasa. Sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari besok ikhwan, ternyata pahalanya menyamai bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Manfaatkan waktu-waktu terbaik ini ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah barang dagangan Allah ini mahal. "Ala inna sil'atallahi al-jannah."
ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita manusia ingin mendapatkan suatu barang yang mahal, prestis, bagus, luar biasa, mewah, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya mati-matian mungkin, ikhwan. Itu dunia. Mengapa untuk mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala yang Nabi SAW katakan mahal, itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang leha-leha, santai, tenang, gak bisa surga Allah, ikhwan, gak bisa didapatkan dengan itu. Surga Allah Azza wa Jalla bisa didapatkan dengan tubuh yang luar biasa letih. Bangun di tengah malam, puasa di siang hari, bersedekah dengan harta kita, mengeluarkan segala effort, usaha maksimal yang kita miliki, baru kita bisa dapatkan surga, ya ikhwan. Kenapa ngejarnya kok nggak mati-matian seperti ngejar dunia? Kenapa mengejarnya kemudian waktu sisa saja kita berikan? Bahkan sebagian orang tidak sama sekali, na'udzubillah. Surga Allah, ya ikhwan, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Kenapa kita kejarnya kok nggak mati-matian, ya ikhwan? Mengejar dunia, masya Allah, pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk dapatkan dunia, karena dia menyangka dunia ini akan membahagiakan dirinya. La ilaha illallah. Ternyata mengejar surga Allah Azza wa Jalla tidak dilakukan seperti itu. Hanya waktu sisa saja diberikan, subhanallah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Nabi, ketahuilah barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah ini surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini untuk mendapatkan surga Allah, salat malamnya sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak dan mengeras, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita, ikhwan? Itu manusia yang pasti dapatkan surga Allah, ikhwan. Itu manusia yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dapatkan surga paling tinggi, bahkan diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Kita gak ada jaminan sama sekali. Merasa tenang luar biasa, sudah dapatkan surga, biasa-biasa aja kok agama. La ilaha illallah. Siapa kita, ikhwan? Aina khasyatullah? Mana rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan? 10 hari besok nih, ikhwan, targetkan bagi diri kita untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik tersebut agar kita bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla ketika kita mengeluarkan usaha yang maksimal untuk beribadah, beramal saleh, mengejar surga Allah pada 10 hari tersebut, ya ikhwan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemudahan diri kita untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selalu berikan taufik diri kita untuk selalu taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, menjauhi segala larangan dan dosa. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa berikan surga kepada diri kita semua, ikhwan. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.